Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, khususnya warga STT Bandung 17A. Saya di sini dengan teman-teman saya semua ingin presentasi tugas yang diberikan dosennya Bu Riri. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya like, subscribe, and share video ini ya. Langsung aja kita ke materi. Materinya yaitu kepemimpinan dalam perusahaan. Materi yang pertama, pengertian pemimpin. Menurut Terry dan Franklin, mendefinisikan pemimpin dengan hubungan di mana seseorang pemimpin mempengaruhi orang untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan organisasi atau kelompok. Lebih mudahnya, pemimpin itu adalah orangnya. Beda lagi dengan kepemimpinan. Kalau misalkan kepemimpinan itu adalah sifat dari seorang pemimpinnya itu sendiri. Adapun teori-teori selanjutnya yaitu teori sifat. Teori sifat yaitu keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, ciri-ciri yang dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua, teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Adapun yang ketiga, teori situasional. Dalam teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Lanjut presentasi dari yoga. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Yaitu tipe otoriter adalah seorang pemimpin yang egois atau egoisme akan memutarbalikkan fakta. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan, keputusan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin tak ada bantahan dari bawahan. Kekurangannya yaitu bawahan akan merasakan tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Yang kedua yaitu tipe paternalistik. Tipe paternalistik adalah pemimpin ini umumnya terdapat pada masyarakat tradisional. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kekurangannya yaitu proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang ketiga yaitu tipe karismatik. Tipe karismatik yaitu seorang pemimpin yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikat yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dan perilaku serta gaya yang digunakan pemimpin itu. Kelebihan dan kekurangan tipe karismatik yaitu kelebihan dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Kekurangannya yaitu para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Tipe laissez-faire yaitu seorang pemimpin yang melihat peranannya sebagai polisi lalu lintas dengan anggapan bahwa anggota organisasi sudah mengetahui dan cukup dewasa untuk taat pada peraturan yang berlaku. Kelebihannya, keputusan ada di tangan bawahan sehingga bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Dan kekurangannya, pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati. Selanjutnya yaitu tipe demokratik. Tipe peranan selaku koordinator dan integrator. Dan kelebihan tipe demokratik, pemimpin pasti memiliki sifat tegas dan mengambil keputusan. Serta kekurangannya, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah. Leader performance ini terdiri dari 6 poin, yaitu sifat, kemampuan kognitif, kebutuhan, pemimpin yang tidak berhasil, tugas versus orientasi perorangan, dan gender.
Yang pertama, sifat. Sifat menurut para ahli merupakan menemukan bahwa keahlian manajemen, pengendalian keputusan, dan komunikasi orang memiliki orientasi tinggi dengan efektivitas kepemimpinan. Konsep self monitoring berfokus pada pertentangan antara apa yang pemimpin lakukan dengan bagaimana dari mereka sesungguhnya. Yang kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan ini adalah yang terpenting ketika pemimpin tidak teralihkan dengan situasi pemicu stres dan ketika pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih direktif. Kunci kepemimpinan efektif adalah sintesis dari ketiga variabel: kebijaksanaan, kecerdasan, dan kreativitas. Yang ketiga, kebutuhan. Manajer berperforma tinggi memiliki pola motivasi pemimpin, yaitu kebutuhan tinggi akan kekuasaan dan kebutuhan rendah akan afiliasi. Kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan untuk kekuasaan pribadi, tapi kekuasaan dalam organisasi. Dari presentasi Andang, leader performance itu terdiri dari 6 poin, dan saya melanjutkan 3 terakhir, yaitu yang keempat ada gender. Gender itu kan jenis kelamin. Nah, dibandingkan laki-laki dan perempuan, itu lebih baik itu menjadi seorang pemimpin itu dalam mengurus suatu perusahaan, yaitu laki-laki, karena jika wanita itu lebih menginginkan sesuatu yang perfeksionis, dan itu dalam suatu perusahaan tidak selalu harus perfeksionis, tetapi yang penting mencapai tujuan secara optimal. Yang kelima itu ada tugas versus orientasi perorangan atau task versus person orientation. Nah, kalau di sini sendiri, kalau misalnya pemimpin itu dibagi menjadi 2. Jadi ada pemimpin yang person orientasi sama ada yang task orientasi. Nah, kalau misalnya person orientasi sendiri yaitu pemimpin yang secara internal sudah memiliki tanggung jawab sendiri dan dia memiliki kontrol sendiri dalam suatu kerjaannya. Sedangkan kalau task orientasi itu terpaku pada apa yang dia suruh tapi tidak kreatif. Yang terakhir itu terdapat 3 faktor penyebab pemimpin atau kepemimpinan yang tidak berhasil, yaitu yang pertama kurangnya training atau kurangnya pelatihan dalam kepemimpinan. Yang kedua ada cognitive deficiency, itu mempercayai pemimpin yang buruk tidak bisa belajar dari pengalaman. Jadi pemimpin sendiri dalam melakukan kepemimpinannya tidak percaya dengan pengalaman yang telah terjadi. Jika dia sudah melakukan sesuatu hal dan tidak mencapai tujuan secara optimal, tapi dia tetap tidak melakukan evaluasi setelah itu. Yang terakhir itu personality, yaitu pemimpin yang buruk yang kerap gelisah dan memiliki 1 atau 3 atau 2 kepribadian. Jadi dia merasa gampang terpengaruhi oleh lingkungannya. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya ya teman-teman, kepemimpinan ialah hubungan yang ada dalam diri seseorang pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teori dalam kepemimpinan meliputi teori sifat, perilaku, dan situasional. Adapun tipe-tipe kepemimpinan yang bisa disebut dengan gaya kepemimpinan yang sering digunakan dalam perusahaan yaitu tipe otoratif, presentasi, karismatik, laissez-faire, dan demokratik. Di antara beberapa tipe kepemimpinan yang ada sudah ditemukan menurut kelompok kami, tipe kepemimpinan yang ideal yaitu tipe demokratik, di mana bahwa dapat mengungkapkan pendapatnya tetapi tetap dalam lingkup aturan yang telah dibuat dengan tujuan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan berkaitan erat dengan pemimpin, maka dari itu semoga pemimpin harus mengetahui mengenai leader performance seperti sifat, congressionability, kemampuan kognitif,
needs kebutuhan, gender, task versus person orientation, tugas versus orientation perorangan. Unsuccessful leaders, pemimpin yang tidak berhasil. Ya, Bisa kami sampaikan hanya segini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jangan lupa komen di kolom komen ya teman-teman semuanya. Kesalahan milik kami semua, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.